Ketika Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke masjid, ada dua orang sedang kelahi. Kamu kelahi kenapa? Tarawih hanya 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata yang satu lagi, tarawih mesti 23 rakaat. Kalau tidak 23 rakaat, bukan tarawih. Kata Syekh Hasan Al-Banna, hukum tarawih itu apa? Sunnah. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Yang 11 rakaat hadis riwayat Aisyah. Karena Rasulullah SAW salat la yazidu ala 11 rakaat fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan, tak pernah lebih dari 11 rakaat. Sedangkan 23 imamnya Ubay bin Ka'ab, yang mengangkat Ubay Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kenapa 23 rakaat? Karena orang tidak sanggup ikut Nabi 11 rakaat. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ini umat nggak sanggup, maka kita pendekkan saja 1 malam 1 juz. Maka kesimpulannya, kalau tegaknya lama rakaatnya dikit, kalau tegaknya sebentar rakaatnya banyak, kalau ayatnya panjang rakaatnya dikit, kalau ayatnya pendek rakaatnya banyak. Masyarakat kita tinggal cerdas aja, gabungkan antara dua, rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Hadis-hadis sampai kepada kita, ada di Abu Daud kemudian bagian pertama ya, nomor 187. Teman-teman sekalian, di hadis pertama, satu kali saya persingkat saja, Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba lewat seseorang. Ketika lewat seseorang ini, Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, Nabi mengatakan, di makna beliau sampaikan, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, maka tempatnya di neraka. Famaq'aduhu finnar, tempatnya di neraka. Jelas ini? Belum, karena belum selesai kalimatnya. Bagaimana Anda bisa jelas, gitu kan? Baik. Di sini kemudian Abu Bakar langsung berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena izar saya, izar itu sarung, ya, sarung saya, pakaian saya juga melebihi mata kaki. Kata Nabi, kamu tidak termasuk dalam ini. Yang harus dibaca, keadaan isbal sebelumnya sudah ada. Orang-orang menggunakan pakaian sebagian melebihi batas mata kakinya, sudah ada. Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat. Ketika orang tadi lewat, baru keluar kalimat tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nah, dari sini sesungguhnya ketika hadir kalimat-kalimat tadi, sahabat-sahabat senior di samping masih ada yang junior, namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu masih kecil. Maka disampaikanlah kepada beliau ini oleh Nabi SAW dengan kalimat bahasa yang dipahami. Kan anak-anak biasanya belum paham bahasa kiasan ya, bahasa tinggi gitu ya. Pada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma disampaikan oleh Nabi SAW, kamu jangan sombong seperti orang yang melebihkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Jadi di sini ada dua kalimat. Satu, Nabi menyebutkan kalimat umum yang tanpa menyebutkan kalimat sombong. Sedangkan di sisi lain menjelaskan pada Ibnu Umar memasukkan kalimat sombongnya khailah di sini. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama hadis-hadis ini, bahkan banyak sekali hadisnya. Diterapkan metode al-jam'u wat tawfiq, mengumpulkan semua hadisnya, diambil isyarat hukum. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan isbal ini bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya, tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi. Karena orang ini ketika lewat menampilkan kemegahan dirinya. Nah, jadi begitu dia lewat, dia ingin pamer, ini saya lah. Maka disoallah oleh Nabi SAW. Maka pendapat yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan, hadis isbal ini illatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya. Karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal. Cuman karena kesombongan yang melekat pada orang itu, ingin pamer dengan keadaannya.